Pelatih Vietnam Park Hang-seo menilai Indonesia adalah tim kuat setelah Garuda ditahan seri 0-0 oleh Vietnam dalam semifinal pertama Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. "Ya tentu, Indonesia adalah tim yang kuat, tapi saya kira tim kami lebih kuat," kata Park pada sesi jumpa media usai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sejak dalam kendali Shin Tae-yong, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga merepotkan tim asuhannya pada laga yang disaksikan puluhan ribu supporter tuan rumah tersebut. Shin Tae-yong sudah 2 tahun melatih Indonesia, apalagi ditopang dengan pemain naturalisasi, kata pelatih berusia 65 tahun itu. Selama pertandingan, Vietnam memang ditekan oleh tim tuan rumah yang mengejar kemenangan. Beruntung penjaga gawang Dang Van Lam tampil sigap sehingga mampu membendung serangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Laga keras juga sempat diperagakan termasuk oleh pemain belakang Doan Van Hau. Bahkan apa yang dilakukan pemain berusia 23 tahun itu menjadi sorotan pemain dan penonton Indonesia. Vietnam sebenarnya juga terus berupaya mencetak gol, namun 3 pemain belakang Indonesia yang dimotori Kapten Fahrudin Arianto mampu memutus pola serangan mereka sampai kemudian laga berakhir 0-0. Hasil imbang di Jakarta jelas sangat menguntungkan Vietnam yang akan menjadi tuan rumah dalam semifinal kedua. Sesuai dengan jadwal, laga penentuan untuk lolos ke final Piala AFF berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Senin, 9 Januari 2023. Jika ingin lolos ke final kejuaraan 2 tahunan ini, Indonesia minimal imbang 1-1 di Vietnam. Pada Piala AFF 2022 menerapkan gol tandang sejak memasuki semifinal. Jadi, selama pada laga semifinal kedua timnas Garuda bisa mencetak minimal 1 gol, maka hasil imbang dengan skor berapapun sudah cukup untuk membuat lolos ke final. Timnas Indonesia berduel lawan Vietnam di laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 6 Januari 2023, sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan di babak pertama bisa dikatakan jadi milik timnas Indonesia. Mereka sukses membuat Vietnam tak bisa menciptakan peluang berbahaya di kotak penalti merah putih. Sebaliknya, Indonesia mendapat sejumlah peluang berbahaya di pertahanan Vietnam. Tercatat ada 3 momen di mana para pemain Garuda tinggal berhadapan dengan kiper lawan. Salah satunya peluang yang didapat Dendi Sulistiawan. Permainan Indonesia rupanya membuat Vietnam cukup frustrasi. Salah satu pemain yang terlihat frustrasi adalah bek kiri Vietnam, Doan Van Hau. Itu terlihat dari usahanya melepas tembakan dari jarak kelewat jauh ke pertahanan Indonesia jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, Vietnam mencoba bangkit. Tapi mereka tetap tak bisa menebar mara bahaya di pertahanan Indonesia. Van Hau akhirnya mencoba bermain kotor. Guna memecah konsentrasi dan membuat emosi skuad Indonesia, ia melancarkan tackle 2 kaki ke arah Dendi Sulistiawan di menit ke-54. Lucunya, malah Van Hau ini yang berlaga kesakitan. Ia pura-pura cedera dan terbaring lama di lapangan. Wasit memang sempat berbicara dengannya. Tapi sayang sang wasit tak memberikan setidaknya kartu kuning kepada Van Hau. Doan Van Hau kemudian terpantau melakukan pelanggaran lagi jelang laga babak kedua berakhir. Pelanggaran itu bisa dikatakan fatal. Saat itu ia berebut bola dengan Ricky Kambuaya pada menit 93. Kambuaya berhasil memenangkan perebutan bola lebih dahulu. Namun kaki Van Hau kemudian menghajar kaki Kambuaya. Wasit ternyata tak menganggap hal ini sebagai pelanggaran. Saat laga Indonesia melawan Vietnam, beredar video mirip letupan gas air mata di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2023. Dalam tayangan video itu tampak beberapa supporter berhamburan menjauh dari area titik letupan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memastikan itu bukan gas air mata melainkan flare. Namun, polisi belum memastikan identitas pelaku yang menyalakan flare. Itu flare. Kami sudah cek, kata Endra Zulpan di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023.
laga Indonesia melawan Vietnam dipastikan bakal ramai dan penuh dengan supporter yang bakal mendukung Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia bakal mendapat dukungan dari puluhan ribu supporter saat menjamu Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023. Terlebih, Polri mengizinkan laga semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia dan Vietnam disaksikan sebanyak 50.000 penonton. Duel Indonesia melawan Vietnam itu mulanya dijadwalkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, dengan alasan keamanan, jadwal pertandingan dimajukan menjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ratusan supporter PSIS Semarang jadi salah satu yang bakal memberikan dukungan langsung kepada skuad asuhan Shin Tae-yong. Satu penumpang dibanderol tarif Rp400.000 sudah termasuk bus, tiket kategori 2 serta sekali makan pagi. Rombongan sebanyak 3 bis berangkat dari Gelora Tri Lomba Juang, Semarang sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Saya sengaja bolos sekolah untuk dukung timnas Indonesia lawan Vietnam. Semoga bisa meraih kemenangan, ungkap salah satu supporter, Andi Prasetyo. Pertandingan leg pertama timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal diprediksi berlangsung sengit lantaran kedua tim sama-sama mengincar tiket ke partai puncak Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membalas komentar pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 karena berstatus runner-up grup A. Timnas Indonesia akan bertemu timnas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023. Setelah itu, kedua tim akan beradu di markas Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, Senin, 9 Januari 2023. Pertemuan dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo menjadi sorotan. Ditambah, Park Hang-seo ketika bertemu dengan timnas Indonesia selalu diwarnai dengan kontroversi. Baru-baru ini, Park Hang-seo menunjukkan keangkuhannya di depan awak media. Ia sesumbar dengan menegaskan bahwa sejak menangani Vietnam ia tak pernah kalah ketika melawan Indonesia. Sejak saya direkrut, saya tidak pernah kalah melawan Indonesia, tegas Park Hang-seo. Indonesia tim yang sulit dikalahkan, tetapi Vietnam bisa menang, imbuhnya. Pernyataan ini lalu dibalas oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kami memang pernah kalah lawan Vietnam sebelumnya. Akan tetapi, waktu itu persiapan sangat pendek. Sekarang, sudah cukup waktu mempersiapkan tim yang lebih baik, tutur Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat dikalahkan Vietnam ketika kualifikasi Piala Dunia 2023 dengan skor telak 4-0.